Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim, iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, mari kita buka dulu dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama yang lainnya. Yang kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan hati kita dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit yang sedang melanda di negara kita ini khususnya dan di dunia secara umumnya. الفاتحة على نية السهالة والجمالة في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي، وإلى روح الشيخ سيد محمد العلوي المالكي الحسني، وإلى روح الشيخ سيد سابق، وإلى روح الشيخ عبد القادر إبراهيم، وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد، وإلى وصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita masalah zakat. Yang kemarin kita pembahasan masalah ta'rif zakat dan motivasi kita atau anjuran, dalil-dalil hadis yang menerangkan tentang anjuran bayar zakat. Kemarin kita bahas tentang ayat Al-Quran, kemudian sekarang anjuran dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat atau dan sedekah. Yang pertama riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Kabsyah Al-Anmari, dari Abu Kabsyah Al-Anmari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada tiga hal, uqsimu alaihinna, yang aku, kata Rasulullah, yang aku bersumpah dengan tiga hal itu. Wa uhaddithukum haditsan, dan aku menceritakan kepada kamu tentang tiga hal itu. Jadi tiga hal ini Nabi bersumpah dan Nabi menceritakan kepada para sahabat. Fahfazuhu, maka jagalah yang tiga ini. Apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah, ma naqasa malun min shadaqatin, tidaklah berkurang suatu harta itu karena sedekah.
Jadi kita jangan menganggap bahwa sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk zakat, baik dalam bentuk infak, itu berkurang. Memang secara zahir berkurang. Kita punya duit 100.000, kita kasih kepada orang 50.000, tinggal 50.000, ya secara zahirnya berkurang. Tapi secara hakikatnya yang kita berikan itulah investasi kita kepada akhirat. Maka kata Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan kebaikan 1 kali, maka dibalas 10 kali. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 butir menjadi 7 ditambah lagi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sangka barang atau sesuatu yang kita berikan itu berkurang, tetapi secara hakikat sesuatu yang kita berikan itulah nanti akan balik kepada kita lebih daripada itu. Dulu ada orang, dia setiap hari kerjanya jual kapuk atau kapas. Kalau bahasa kita kan kapuk. Jadi kapuk itu dibeli kapuk itu, kemudian dibuang bijinya, dibuka kulitnya itu, kapuk itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam karung, pergi ke pasar jual kapuk itu. Berapa harga kapuk itu yang dijualnya itu? Yang dijual kapuk itu seharga 1 dirham. Tapi orang itu walaupun dia cuma jual kapuk, yang didapat itu 1 dirham, separuhnya dia sedekahkan. Jadi 1 dirham separuhnya dia sedekahkan, separuhnya untuk beli kapuk dan untuk beli makanan. Nah, itu tiap hari itu. Besok pagi macam tu lagi. Besok pagi macam tu lagi. Sehingga pada suatu ketika dia pergi ke pasar, kemudian dia menjual kapuk itu, diberikan uang 1 dirham. Ketika dia mau bersedekah, dia nengok ada orang bertikai, bertinju. Ketika bertinju itu hampir nak bunuh-bunuhan, sekok memegang parang, sekok memegang kapak, nak bunuh-bunuhan. Maka dia datanglah, ingin nyapih. Maka apa kata dia? Apa hal kamu ni? Ada apa ni? Bertikai berdua ni. Kata yang satunya kau, yang A, kau mengatakan dia tu beli barang aku tapi dia tak mau bayar. Dia maksa beli itu gratis dan dia bayar lagi. Artinya dia dan nak bayar. Kata dia tadi, berapa duitnya? Yang dia beli itu harganya 1 dirham. Apa katanya tadi? Sudahlah, ambillah duit ni 1 dirham, aku bayarkan. Lah baliklah. Duit 1 dirham bisa menyelamatkan nyawa orang. Kalau dah ada dibayar, otomatis salah satu di antara 2 orang ku ada orang mati. Kita sanggup tak macam tu? 1 hari cuma dapat 1 dirham, setengahnya kita sedekahkan, setengahnya beli makanan dan beli kapuk pula untuk dijual sebagi. Nah, tapi orang kau tak. 1 dirham itu tak jadi dia sedekahkan, 1 dirham itu dibayarkan untuk menyelamatkan nyawa orang. Balik dia cerita dengan bini. Apa kata bininya? Alhamdulillah bang, gara-gara 1 dirham itu kau menyelamatkan nyawa orang. Kau bininya selehah juga, lakinya soleh, bininya selehah. Kalau kita balik bawa duit 1 dirham, misal 100.000, di jalan ketemu orang bertikai, kita bayarkan gara-gara itu tadi. Sampai ke rumah bini nanyo, disebut detik apa yang didapatkan. Nah ini soleh dan solehah digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang terjadi? Sudahlah bang, kapuk yang bekas di lantai itu kan masih ada. Saya kumpulkan bang. Akhirnya apa? Dikumpulkan oleh bininya. Kumpulkan. Tapi karena buruk, jadi bercampurlah dengan yang tak ada putih lagi.
Ya. Jadi bercampur dengan debu, bercampur dengan kotoran. Akhirnya dikumpulkan, dapatlah sekarung. Dibawalah suaminya ke pasar pula. Biar aku bawa ke pasar lagi, nak dijual. Apa yang terjadi? Sampai ke pasar, kapuk tu dah ada laku. Mikir nak makan sehari kau? Apa yang nak dimakan kau? Nak jual kapuk kau untuk makan. Tapi ternyata kapuk tu dah ada laku. Akhirnya kan udah laku, balik. Pas di pertengahan perjalanan ada orang nangis di depannya di ikan busuk. Singgah nih. Ngapa kau nangis? Aku sehari nyari ikan, dapat ikan busuk. Dijual detik yang nak beli. Sudahlah, macam kau kau ambil kapuk aku ngambil ikan kau yang busuk tu. Kapuk aku bisa kau jual. Akhirnya apa? Setuju, sepakat. Sudah, kapuk itu kau ambillah ikan kau. Mau balik. Sampai ke rumah, diceritakan dengan bininya, "Dek, tadi di jalan saya ketemu dengan orang jual ikan busuk, saya tukarlah dengan kapuk tu." Apa kata bininya? "Sudahlah bang, berarti kau lah rezeki kita sehari." Akhirnya apa? Dibawa bininya ke dapur. Ikan busuk tadi nak dibelah, ikan tu nak disiang. Akhirnya ketika dibelah perutnya, ternyata apa? Ada mutiara dalam perut ikan. Cik, tiara. Mungkin ikolah mungkin rezeki yang Allah turunkan, ikan busuk tapi ada yang baik, yang elok dalam perutnya. Diadukan kepada suaminya, "Bang, rupanya dalam perut ikan kau ada mutiara. Iko bisa kita jual, dapat kita makan sehari kau. Dapat makan sehari kau, jual mutiara kau, jadilah." Jual mutiara untuk makan sehari, kata dia. Karena dia tak faham harga mutiara tu berapa. Dibawa suaminya mutiara kau tadi ke pasar. Sampai ke pasar, ke toko mutiara, saya jual mutiara dia. Inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia. Rupanya dia jual kepada pedagang yang amat jujur. Apa kata pedagang tu? "Dari mana kau dapat kau? Kau barang kau antik nian. Susah nyarinya. Ini mahalian." Kalau orang sekiranya dah ada jujur, nengok orang dah ada pakaian ucapan nyamping, mungkin katakan, "Kau kemurah gue, paling setengah dirham." Tapi tak, Allah jaga dia, dapat pedagang yang jujur. Jadi belinya apa kata dia pedagang itu? Aku sanggup cuman beli 40.000 dirham. 1 dirham sehari dapatnya, jual mutiara dapat 40.000 dirham. Kalau kau nak dengan harga yang lebih daripada itu, kau pergilah kepada pedagang yang di sana tu. Itu dia lebih kaya daripada aku. Bahkan ditunjukkan lagi. Saking jujurnya kau tadi, tunjuknya lagi. Pergilah lagi. Sampai ke pedagang itu, dapat pula pedagang yang jujur. Kata pedagang itu, "Aku sanggup cuma bayar 80.000 dirham kok. Kalau kau nak lagi, kau bisa lebih mahal kok. Lebih mahal dari 80.000 dirham. Kau pergi pula ke pedagang si anu tu. Dia lebih kaya dari aku." Pergilah lagi. Akhirnya pergi, terjuallah mutiara itu seharga 120.000 dirham. Balik dia, terkejut tengok duit 120.000 dirham. Tak pernah megang. Kenapa? Karena setiap hari jual kapuk, bawa duit 1 dirham balik. Sekali bawa duit 120.000 dirham. Bayangkan, kita biasanya sehari mungkin 100.000 bawa duit, sekali bawa duit balik 2 miliar. Terkejut. Balik sampai ke rumah, diceritakan ke bininya, ternyata harga mutiara kau 120.000 dirham. Sudahlah bang, rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedekahkan lagi separuhnya bang. 60.000 dirham kita simpan, 60.000 dirham lagi kita sedekahkan. Dan ternyata Allah nurunkan malaikat ketika itu, datang orang yang minta-minta. Ternyata apa? Dibagi oleh suaminya 60.000 dirham. Kami sehari kau ada rezeki yang lumayan banyak, aku ambil lah 60.000 dirham kau, bawalah. Akhirnya apa? Ketika pergi orang miskin itu balik lagi. Apa kata? Inilah, ambil lah uang 60.000 dirham ini. Saya ni bukan orang miskin, bukan manusia, tetapi saya ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, inilah rezeki.
Artinya apa? Mana qasamalun min shadaqatin. Harta itu tidak bakal berkurang karena sedekah, tapi malah Allah Subhanahu wa taala tambah. Jadi besok pagi ibu-ibu kalau mancing dapat ikan busuk jangan buang. Bedet dulu, ada tak mutiara dalamnya. Karena musim mancing ini kan. Hah? Heboh sekampung sendiri kalau ada orang mancing ikan busuk sampai ke rumah dalam perutnya ada mutiara. Suwe-suwe besok pagi nang tukang bangunan tak jadi kerja. Nang toko tutup. Ngapa? Besok pagi rame-rame turun ngelo mancing ikan. Itu jangan kita sepelekan. Sedekah yang sedikit itu dapat memberikan bantuan kepada kita, bahkan menambah apa yang kita berikan kepada hak Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang pertama. Bahkan sedekah itu bisa saja, dengan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini kisah nyata. Ada orang Riau. Orang Riau ini berangkat jadi TKW. Perempuan jadi TKW. Jadi tinggallah karena baru melahirkan. Baru 4 bulan atau 5 bulan setelah melahirkan dia berangkat jadi TKW. Jadi tinggallah suami sama anaknya. Sampai ke daerah tujuannya, dia dapat majikan yang baik, perempuan majikan yang baik, tapi perempuan itu sudah tua, kemudian penyakitan. Perempuan ini diponis oleh dokter penyakit, namanya penyakit kanker darah. Kanker darah ini penyakitnya paling bahaya. Jadi dialah yang ngasih makan, yang ngasih obat. Namun anehnya, yang TKW ini dia setiap ke kamar mandi itu lamanya. Setiap kamar mandi pasti lama. Maka heran majikannya nih. Akhirnya apa? Karena heran ditanya, ngapu kamu di dalam WC, dalam kamar mandi itu lamanya? Bahkan bukan sekali 2 kali, terus sering. Kapan ke kamar mandi lama? Kapan ke kamar mandi lama? Akhirnya apa diceritakan? Saya ini perempuan yang baru sudah melahirkan. 4 bulan yang lalu saya melahirkan anak. Air susu saya masih ada. Jadi kalau air susu itu keluar ditahan sakit. Akhirnya apa? Saya ke kamar mandi ngeluarkan itu. Tidak sakit. Akhirnya apa? Kata majikannya tadi, sudahlah. Ini gaji kontrakmu 2 tahun saya bayar. Ini tiketmu balik. Baliklah. Kalau kamu punya suami dan kamu punya anak kecil, baliklah. Bawalah uang kontrak selama 2 tahun ini dan ini tiketnya. Balik ke Riau. Setelah balik 2 bulan, 3 bulan, orang tua ini cek lagi kepada dokter spesialisnya. Ketika dicek, ternyata penyakit kanker darahnya itu dah ada. Dokter tidak percaya, cek lagi sampai 2 kali, 3 kali dicek, ternyata penyakitnya tidak ada lagi. Lalu dokter nanya, apa obat yang kau makan? Nah, dokter beda yakin, hampir tidak yakin dokter itu obat dia itu menyembuhkan penyakit itu. Apa kata dia? Penyakit yang saya derita ini disembuhkan dari obat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dawu maradakum bis sadaqah. Sembuhkan penyakitmu itu dengan sedekah. Lah nyoba belum? Saya alhamdulillah sudah nyoba. Bukan untuk ngencak atau bukan untuk sombong, tapi itulah kenyataan yang ada dan alhamdulillah itu terjadi betul. Jadi kalau ada penyakit, jangan terlalu pelit. Bisa jadi sedekah yang kita bagi itulah Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kita karena sedekah. Jadi manfaat sedekah itu bukan karena menambah harta kita, tapi bisa jadi sedekah itu bisa menghilangkan penyakit yang ada dalam badan kita. Maka fungsi zakat itu bukan hanya membersihkan jiwa, bukan hanya membersihkan harta, tetapi membersihkan penyakit jasmani yang ada pada diri kita. Itu yang pertama kata Rasulullah. Apa yang kedua? Wala zulma abdun mudlamatan fasabara 'alaiha. Tidaklah seorang hamba itu dizalimi
kemudian dia bersabar dengan zalim itu, illa zadahullahu biha izzan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan di dalam dirinya itu kemuliaan. Jadi kita yang dizalim ini jangan takut, karena zalim itu kuncinya adalah sabar. Jadi jangan takut kalau kita dizalimi, dan kita juga jangan menzalimi, karena orang yang dizalimi itu doanya makbul. Rajo, ada dulu rajo punya istana besar, istananya besarnya, tapi di samping istana itu ada rumah kayak orang kecil. Ketika orang tu keluar, raja nengok, "Aku rumah siapa kau?" "Aku rumah orang miskin kau aja." Kata raja, "Sudahlah, hancuri rumah tu, hancuri." Hancur rumah tu. Ketika balik, orang miskin kau tadi nengok detik lagi rumahnya. "Mana rumah saya kau tadi?" "Kemana rumah saya?" "Rumahmu sudah dihancuri karena mengganggu pemandangan yang ada di istana nih." Maka seketika itu dia berdoa kepada Allah. Doanya, "Ya Rabbi, ana lam akun hadirah." Ya Allah, ketika rumah ini dihancurkan, aku tidak ada di sini ya Allah. Aku tidak hadir ya Allah. Fa anta aina kunta? Lalu kemana engkau ya Allah ketika rumah ini dihancurkan? Dia minta kepada Allah, bukan berarti nanya kepada Allah, Allah itu di mana, udah. Tapi minta, ya Allah, ngapa rumah ini bisa dihancurkan? Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya membolak-balikkan kerajaan. Baru dikit, baru mau miskin dihancuri. Apalagi kalau hal-hal yang zalim lebih besar daripada itu. Dan kita yang dizalimi ini fasabaru 'alaiha, bersabar. Itu kuncinya. Kalau kita bersabar, zadahullahu biha izzan, Allah menambahkan kemuliaan dalam hidup kita nih. Memang sakitnya lah kalau kita sabar tuh. Sakit, sabar, ikhlas tuh sakit. Maka ada orang yang mengatakan ikhlas itu seperti buang air. Ngapun seperti buang air? Tidak ada lagi kita berharap bahwa sesuatu yang kita buang itu balik lagi. Ada tak? Orang yang sudah buang minta balikkan lagi dalam perutnya? Tak ada. Maka seperti itulah ikhlas. Susah. Mudah-mudahan kita bisa sabar kalau ada sesuatu hal yang menimpa kita. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alah. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta. Artinya seorang hamba itu kalau minta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah akan bukakan pintu kefakiran. Sesulit apapun kita, kalau dapat jangan minta-minta, minjam. Makanya kata Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i pernah berkata, apa kata Imam Syafi'i? Jawahirul mar'i fi thalathin. Kehebatan seseorang itu, kemuliaan seseorang itu terletak pada 3 hal. Salah satu dari 3 itu kitmanul faqri hatta yadhunnan nas min 'ibtika innaka ghaniyun. Mampu menyembunyikan kefakiran sehingga orang menyangka bahwa dia adalah orang yang kaya. Itu orang yang hebat. Kita kalau detik duit, saya banyak cerita. Aku dakwah detik duit cerita kata aku detik pula duit cari aku. Cerita pula siko. Detik duit cari aku. Cerita pula siko. Detik duit. Itu. Maka orang yang hebat kata Imam Syafi'i itu mampu menyembunyikan kemiskinan, mampu menyembunyikan kefakiran sehingga orang yang menyangka bahwa dia itu orang kaya. Maka orang banyak ngatur kita, "Oh, Syanu tu kaya tu. Syanu tu kaya, Syanu tu kaya." Padahal kita ada kekurangan, tapi kita selalu nutupi kekurangan. Maka jangan kita buka pintu minta-minta. Jangan kita minta-minta. Karena kenapa? Karena kalau kita minta-minta, Allah akan bukakan pintu kefakiran dalam kehidupan kita. Itu yang 3 hal itu. Itu yang pertama hadisnya. Yang kedua riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi. Hadisnya hadis sahih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalus shadaqat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima zakat. Sedekah di sini bermakna zakat. Wa ya'khudhuha bi yaminihi, dan mengambilnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yamin di sini memang tangan kanan, tetapi tangan kanan di sini bermaknanya dengan kekuasaannya. Fa yurabbiha li ahadikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan salah satu di antara kamu. Jadi apa yang kita keluarkan Allah terima, kemudian Allah tambahkan lagi. Seperti apa Allah nambahkan? Kama yurabbi ahadukum muhratun aw faluwah. Sebagaimana salah satu di antara kalian itu menumbuh kembangkan anak kuda. Macam mana kita itu supaya anak kuda itu lahir terus? Beranak sekok, beranak dua, beranak tiga, beranak empat. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan zakat yang kita keluarkan itu. Setiap yang kita keluarkan jadi sekok, jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Hatta innal luqmah la tasiru mithla jabal Uhud. Bahkan sesungguhnya setiap suapan yang kita berikan kepada kuda, anak kuda itu samalah seperti bukit Uhud. Apa yang kita keluarkan itu, nah, itu balasannya. Maka Al-Quran berkata, alam ya'lamuna anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Bukankah kamu sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hambanya dan menerima zakat atau menerima sedekah. Dalam ayat lain disebutkan yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sedekah, menumbuhkan zakat, menumbuh kembangkan. Apa yang kita tanam itu nanti akan tumbuh. Jadi zakat itu seakan-akan kita menanam sesuatu, dan sesuatu itu akan bertambah seakan-akan dia bertumbuh naik ke atas. Jadi kita tuh harus investasi, banyak-banyak investasi. Dikit lah, dari 100 misalnya 1000 jadilah. Dari 50 2000 jadilah. Tidak bisa dikit, banyak. Tidak bisa banyak, lebih banyak. Artinya tidak bisa banyak, dikit. Jangan kita percaya dengan investasi dunia, baik. Ada orang nawarkan ke rumah, kalau kau masukkan duit 1 juta, duit kau beranak 10 juta. Kalau masukkan 10 juta, duit kau beranak jadi 100 juta. Kita ikut. Akhirnya apa? Kita tipu. Percaya dengan duit 1 juta itu jadi 10 juta. Dulu ada cerita, mungkin cerita dari kawan saya. Katanya cerita itu dari Abu Nawas. Ada tetangga Abu Nawas itu ngetes ilmu Abu Nawas itu, masalah investasi. Jadi kata tetangganya, wahai Abu Nawas, kau bisa tak duit aku kau yang 100 iko bisa beranak jadi 1000? Kata Abu Nawas, bisa, buat sih kau. Ambil lah duit 100. Dia ambil duit 100, besok pagi datang lagi ke rumah tetangganya, kau duit kau jadi 1000. Itu baru mantap, kata tetangganya. Sudahlah, aku investasi pula 1000. Aku berharap 1000 kan jadi 10.000. Bisa, kata Abu Nawas. Ambil lagi duit 1000. Besok pagi pergi pula ke tetangganya, kau duit kau dari 1000 jadi 10.000. Karena penasaran. Akhirnya apa? Sudahlah, aku investasi lagi 10.000, berharap supaya 10.000 itu jadi 100.000. Diambilnya oleh Abu Nawas. Dah. Besok pagi ditunggu-tunggu, dah ada datang. Nah, lokak loh. Hari kedua ditunggu-tunggu, dah ada gue datang. Hari ketiga kena penasaran, Abu Nawas sudah datang. Akhirnya apa? Datang ke rumah Abu Nawas. Dah ada Abu Nawas datang ke rumah. Dia datang ke rumah Abu Nawas. Nanyalah, kemana duit aku 10.000 sore itu? Aku kan berharap 10.000 kok jadi 100.000, kata Abu Nawas. Datik lagi duitnya hilang. Ngapa pula hilang?
Lah kalau kau percaya duit itu beranak, maka kau juga percaya kalau duit itu bakal mati. Duit itu beranak, tapi ketika dia beranak mati. Akhirnya apa? Kalah. Balik. Tidak dapat duit 10.000 jadi 100.000. Itu kita terlalu banyak menghayal investasi. Tapi kita investasi dengan akhirat, kita banyak tak percaya. Nah, maka memperbanyak investasi akhirat dibandingkan investasi dunia. Investasi dunia itu ada. Hadis ketiga, ada seorang laki-laki, ada seseorang sahabat Nabi dari Bani Tamim. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu. Ata rajulun min Tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki dari Bani Tamim datang menghadap Rasulullah. Faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dzu malin katsirin, sesungguhnya aku ini banyak harta. Hartaku banyak nian ya Rasulullah. Wa dzu ahlin wa malin wa hadratin, dan keluarga aku banyak. Harta aku banyak, tamu aku banyak ya Rasulullah. Fa akhbirni kaifa asna'u wa kaifa unfiqu." Beritahukan kepadaku bagaimana caranya aku menginfakkan harta yang aku punya ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Tukhrijuz zakah min malika." Keluarkan zakat dari hartamu itu. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Karena sesungguhnya zakat itu dapat menyucikan, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Itu betulnya zakat itu fungsinya. Jangan kita terlalu kikir, terlalu pelit. Nah, itu hadis yang ketiga. Yang keempat, wa ruwiya aidan, diriwayatkan dari Imam Ahmad juga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun ahlifu alaihinna." Ada 3 hal yang aku bersumpah dengannya. Jadi sama bunyinya, tapi berbeda isinya. Kalau tadi 3 juga, ini 3 juga. Apa isinya? La yaj'alullahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lahu. Allah tidak menjadikan orang yang punya saham dalam Islam disamakan dengan orang yang tidak ada punya saham dalam Islam. Jadi kita dalam Islam ini punya saham. Apa saham? Kita nanam saham, nanam modal itu orang. Jadi kita ini punya saham, punya simpanan yang nanti bisa kita petik, yang nanti bisa kita ambil. Wa ashumul Islam salasatun. Saham dalam Islam itu ada 3. Apa itu? Yang pertama as-shalah, salat. Jadi salat kita itu jadi saham gitu. Yang kedua as-shaum, puasa. Puasa itu jadi saham gitu. Kita nabung. Itu saham gitu. Yang ketiga az-zakat, zakat yang kita bagi itu saham gitu. Untuk apa terlalu sayang dengan harta? Karena bisa jadi harta itu bisa menjungkir balikkan kita. Karena ketika ditanya ilmu cuma ditanya sekali di akhirat nanti. Tapi ketika bercerita dengan harta, nanti di akhirat harta itu akan ditanya 2 hal. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan. Itu kalau cerita harta. Kalau cerita ilmu, kemana engkau berikan ilmu. Tapi ketika cerita harta, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan. Itu hadisnya sahih. Jadi jangan terlalu pelit dengan harta. Nah, kemarin kan sudah ada saya ceritakan orang dalam kubur tuh bawa kapak tu kan, ada saya ceritakan kan, bawa kapak. Kapak dia 40 kali ditanya gara-gara kapak. Akhirnya tidak diterima hadiahnya tu. Malaikat Israel nanya orang yang dalam kubur itu, ternyata bukan yang ditanya orang dalam kubur, orang yang nyaga kubur tu ditanya dalam kubur tu. Kapak tu kau gunakan untuk apa? Berapa meter kau ngukur kayunya tu? Sudah minta izin atau belum? 40 hari itu lah ditanya oleh malaikat. Keluar dari 40 hari, keluar dia. Dan nak dia ngambil hadiah tu. Kenapa? Kapak kau bela hartaku. Kapak kau 40 hari ditanya. Apa lagi? Banyak harta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah.
Allah Subhanahu wa taala atau seorang hamba itu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala di dunia, fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan dia sebagai kekasihnya. Yang ketiga, wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allah ma'ahum. Tidaklah seseorang itu mencintai suatu kaum melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bersama kaum yang dia cintai itu. Kalau kita cinta dengan orang alim, nanti Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang alim. Kalau kita cinta dengan artis, maka nanti Allah akan kumpulkan kita dengan artis itu. Maka dalam riwayat lain disebutkan innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kalau cinta dengan Rasulullah, maka insyaallah mudah-mudahan kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan para syuhada, para anbiya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, lau khalaqtu 'alaiha rajautu alla athama. Aku berharap, aku ini tidak salah kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, melainkan juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di akhirat. Dengan syarat apa? Kita juga nutup aib orang lain. Kalau ada sesuatu hal jangan dibuka-buka. Memang segala hal yang ada di dalam tubuh kita ini akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a. Nih dalam Quran disebutkan inna sam'a, pendengaran. Ini akan ditanya kuping itu digunakan untuk apa dulu? Kuping itu digunakan untuk dengar orang baca Quran atau tidak? Kuping itu didengarkan pengajian atau tidak? Apa kuping itu didengarkan untuk kuping cakap orang? Apa lagi wal basar, penglihatan. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Ini ditanya matamu guna untuk apa? Mata terjelid itu guna untuk apa? Untuk nyelidih orang, apa untuk baca Quran, apa nengok yang baik-baik, itu ditanya. Wal fuad, hati. Nah, ini hati ni paling banyak ni. Kenapa? Karena sifat terpuji ada dalam hati. Sabar, tawakal, tawaddu, tawarru. Itu ada dalam hati kalau. Tapi di dalam selain dari sifat terpuji ada juga sifat tercela. Apa itu? Sum'ah, apa lagi? Riya, apa lagi? Ujub, apa lagi? Takabur. Banyak sifat-sifat tercela dalam hati. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Wal fuad, hati, pendengaran, penglihatan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka itu nanti akan disoal, maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang keempat. Yang kelima, Rawah At-Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Jabir radhiyallahu an berkata, qala rajulun ya Rasulullah, ara'aita in adda ar-rajulu zakata malihi. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang menunaikan zakat hartanya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adda zakata malihi, siapa yang menunaikan zakat hartanya, zahaba anhu syarruhu, maka akan pergi darinya kejelekan yang ada dalam dirinya. Penyakit tamak, penyakit kikir itu bakal pergi dari hati kita kalau kita bayar zakat. Kenapa? Karena ketika kita bayar zakat itulah maka seakan-akan kita itu sudah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan rahmat ke dalam hati kita. Maka jangan takut. Rasulullah itu dulu pernah dizalimi oleh orang buta. Yahudi buta pula. Ini dizalimi. Setiap hari di pasar Madinah itu Rasulullah diejek. Muhammad gilo, Muhammad tu lolo, jangan kamu dekat di Muhammad. Kalau kamu dekat dengan Muhammad, kamu bakal dipengaruhi oleh Muhammad. Jangan dekat dengan Muhammad.
Tapi Rasulullah tidak ada dendam. Rasulullah apa? Rasulullah malah menyuami makanan ke mulut orang buta Yahudi. Orang buta Yahudi itu keenaan. Saking enaknya tidak ada pernah bertanya siapa yang nyuap itu. Memang kalau gitu tiap hari macam tu kena terajang tak apa. Orang kau lah buta Yahudi pula ngatur orang pula macam tu kan. Tapi tak, Rasulullah nyuapi makanan setiap hari tu dibuatkan oleh Aisyah buatkan makanan, disuapkan sampai Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, jadi tak ada lagi orang yang nyuapi pengemis buta Yahudi itu. Akhirnya Abu Bakar yang kepengen apa yang dilakukan Rasulullah itu dilakukan oleh Abu Bakar. Kata Aisyah, wahai ayahku, semua yang dilakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah engkau sudah lakukan kecuali sekok. Apa itu? Menyuapi Yahudi, pengemis buta Yahudi di pasar Madinah. Kalau begitu aku akan melakukan itu. Sampai ke pasar Madinah bawa makanan disuapkan. Ketika disuapkan ditepis tangannya. Tangan Abu Bakar. Kau bukan orang yang nyuapi aku tiap hari. Orang yang nyuapi aku tiap hari itu sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut aku, dia dilembutkan dulu. Supaya apa? Supaya aku bisa ngunyahnya, bisa nelan makanan itu. Tapi kau terasa kasarnya. Itu pula sifat lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia lembutnya dulu, dia bagi. Kalau awak lah aku makan. Begitu. Kalau tidak dilembutkan. Akhirnya apa? Abu Bakar ngaku, betul, saya ini bukan orang yang biasa nyuapi kau. Yang nyuapi kau setiap hari itulah meninggal. Menangis pengemis kau tadi. Orang yang selalu nyuapi dia itu meninggal. Akhirnya apa? Penasaran bertanya. Lah meninggal baru tanya, siapa yang nyuapi aku tiap hari itu? Kata Abu Bakar, orang yang nyuami kau tiap hari itulah orang yang kau hina, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah kuat nangis. Maka sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah kuat nangis. Akhirnya apa? Sudah, kalau begitu aku bersaksi di hadapanmu, engkau menjadi saksi di hadapan Allah. Aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini cara Rasulullah berdakwah. Nah, jadi dakwah itu memang harus lembut memang. Tapi terkadang dakwah itu bisa juga dengan tegas, bukan keras tapi tegas. Yang keenam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah qala, kata Jarir bin Abdullah, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada orang-orang Islam. Nah, itu janji setia Jarir bin Abdullah. Nah, itu motivasi tentang hadis-hadis atau dalil ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan tentang motivasi bayar zakat. Sampai jam berapa kita? Belum ya? Sekali lagi ya. Yang selanjutnya at-tarhib mimman'iha. Kalau tadi motivasi, kalau ini ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Jadi kalau kita punya emas, punya perak, dada kita pakai, kita simpan. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Dan tidak kita infakkan, artinya tidak kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tabasyirhum, kabarkan kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi kalau kita punya emas, punya perak, kita simpan, itu nanti yang akan kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya.
Berapa nisabnya? 86 gram emas. Berapa lebih kurangnya? Itu 6,7. Berarti 13, lebih kurang 13 suku. Punya emas 13 suku simpan. Nah, itu ada zakatnya setiap tahun. Ada nisab, ada haulnya. Nanti akan kita bahas di pembahasan tentang haul dan nisab. Lanjut ayatnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yang mana pada hari itu emas dan perak dilebur di dalam neraka jahanam. Dipanaskan di dalam neraka jahanam. Jadi emas dan perak yang tidak kita keluarkan di jalan Allah, yang kita tidak keluarkan zakatnya, itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha, setelah dipanaskan maka emas dan perak itu disetrika. Di mana disetrika? Pertama sekali disetrika jibahuhum, jidat itu kok disetrika. Emas dan perak sesudah dipanaskan di neraka itu yang diserika di jidat gitu. Yang kedua wajunubuhum, lambung gitu diserika. Sudah jidat, lambung. Apa lagi? Yang ketiga wadhuhuruhum, punggung pula diserika. Kalau nak coba pakai gosokan kita di rumah. Itu panasnya baru dikit. Iko dak panas api neraka di jidat, di kening, di lambung, di punggung kita dipanaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang engkau simpan untuk dirimu dewe, tidak mau kamu keluarkan. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita, tidak kita keluarkan zakatnya, harta itulah nanti yang akan mengazab kita. Fadzuku, maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ma kuntum taknizun, apa yang engkau simpan itu. Maka jangan terlalu banyak nyimpan tapi kita tidak mau keluarkan. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 180 yang terakhir, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan kalian mengira apa yang Allah berikan dari karunia-Nya itu, apa yang kalian bakhilkan, apa yang kalian pelitkan, apa yang kalian kikirkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu, huwa khairal lahum, kalian anggap itu baik, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu jelek. Jadi harta yang kita simpan itu, harta yang kita bakhilkan itu, harta yang kita kikirkan itu, kita anggap itu baik, padahal itu jelek. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka harta itu, harta yang apa kita bakhilkan itu, nanti di kiamat, di hari kiamat, di akhirat akan dikalungkan ke leher kita. Berapa banyak harta yang kita simpan, itulah nanti yang akan dikalungkan di leher kita. Ya kalau harta yang mungkin dalam rupa kecil, sesuatu yang kecil-kecil macam kotak, segala macam, enak kan, dari pelabuhan kata orang. Kalau mobil, punya mobil puso agak 10 ekor, dikalungkan ke leher gitu, macam mana rupa wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa menggambarkan itu. Maka kita, harta yang kita punya, jangan sampai kita tidak mau mengeluarkan zakat, jangan sampai kita tidak mau mengeluarkan sedekah, jangan sampai kita kikir, jangan sampai kita pelit, karena bisa jadi harta itu akan menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi harta yang Allah titipkan kepada kita, bisa jadi itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan ilmu kita, kalau kita tidak bisa bersedekah dengan kekuatan kita, mungkin kita orang yang sakit tapi punya harta, maka berjihadlah, berdakwahlah dengan harta kita. Kalau kita tidak bisa berdakwah dengan ilmu, maka dakwahlah kita dengan harta kita. Kita simpan di pondok pesantren, simpan di madrasah, simpan di panti asuhan, simpan di masjid, maka itulah nanti yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti yang bakal nolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amal kita dikit, ada 30 coba amal kita, ternyata apa yang kita simpan itu bakal nolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Tidak ada, kalau tidak ada kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا التوبة والإنابة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وعلما نافعا وعملا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء وطول العمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حلالا غير قصير يكون لنا وله معونا على منهج الرشاد بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء واحشرنا في زمرتهم وارزقنا محبتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.